Pagi semua anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik, Ibu. Sehat. Belum kita mulai. Nah, coba anak-anak Ibu semua perhatikan kelasnya. Sudah bersih kira-kira? Sudah, Bu. Sudah bersih, Bu. Ya, terima kasih anak-anak semua. Bekalnya sudah bersih. Ya, ini menandakan kita sebagai orang yang beriman. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Baiklah, sebelum kita mulai belajar kita, mari kita berserah diri dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa yang dipimpin oleh لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما يا أرحم الراحمين. Berdoa selesai. terima kasih pada ketua kelas yang sudah membuka kegiatan belajar kita hari ini dengan doa. Mudah-mudahan diawali dengan doa ini lancar kegiatan kita sampai akhir nantinya. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, menandakan kita sebagai kecintaan kita kepada Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Baiklah, selanjutnya cut dulu. Baiklah, sekarang kita lanjut ke materi kita. Materi kita yaitunya tentang pergaulan bebas dan larangan perbuatan zina. Untuk sekarang ini, Ibu akan membahas tentang larangan perbuatan zina. Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang pergaulan bebas. Ibu ingin tahu kepada Anda semua, adakah yang masih ingat tentang pergaulan bebas? Nah, coba Ananda yang tahu tentang, yang masih ingat ya, dari pergaulan bebas. Saya, Bu. Nah, boleh Ananda. Perilaku menyimpang dalam masyarakat, Bu. Oh ya, bagus. Nah, siapa lagi kira-kira yang bisa menambahkan apa itu pergaulan bebas? Ananda Chandra? Ya, Bu, Bisa pergaulan bebas dibantu? itu pergaulan yang di luar batas normal yang ada di masyarakat, Bu. Oh iya. Terima kasih Ananda sudah mengingat materi kita sebelumnya. Nah, berarti ini adalah langkah kita bisa lanjut untuk materi berikutnya tentang larangan perbuatan zina. Jadi mengenai materi kita hari ini, kita punya tujuan pembelajaran. Nah, coba dilihat ya Ananda di depan. Itu sudah Ibu paparkan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Boleh ya Ananda. Siapa ya? Ya, saya, Bu. Bisa? Pak Chandra? Saya, Bu. Oh ya, boleh. Nah,
tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang larangan perbuatan zina. Yang kedua, peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar membaca Al-Quran serta hadis tentang larangan perbuatan zina. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, terima kasih Ananda Gismaneli Ya, Ibu. sudah membacakan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Ya, jadi tujuan yang pertama itu adalah peserta didik diharapkan dapat membaca Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang larangan perbuatan zina. Nah, dan juga ini adalah merupakan dalil dari materi kita dari tujuan pertama ini. Ya, dalilnya itu terdapat di dalam surat An-Nur. Nah, jadi boleh ya Ananda Nov untuk membacakan surat An-Nur ayat 2. Tolong ya ibunya dibantu. Ya Bu, insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم. Sudah Bu. Terima kasih ya Nandanov sudah membacakan ayat Al-Quran tentang zina, larangan perbuatan zina. Mudah-mudahan kita yang mendengar ini terjauh hendaknya dari perbuatan zina ini. Karena perbuatan zina itu dalam ayat ini dijelaskan, ini baru di dunia saja ini sudah dihukum ini 100 kali didera. Dan juga dirajam. Nah, ini kalau ada dalilnya, berarti ini perbuatan yang wajib ditinggalkan, tidak boleh dilakukan. Dan juga tentang perbuatan zina ini,
bukan di dalam ayat saja, bukan di dalam Al-Quran saja dalilnya, tapi ada juga hadisnya yang lebih menegaskan lagi bahwa perbuatan zina itu dilarang. Ya, saking besarnya dosanya, ditambah lagi hadisnya menekankan bahwa perbuatan zina itu tidak boleh dilakukan. Nah, ini juga boleh ya Ibu dibantu ini untuk Ananda Wedi lagi untuk membacanya ini. Baik, Bu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, baik Bu, ini dalil tentang larangan perbuatan zina, hadis riwayat Abu Daud. An Abi Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza zana ar-rajulu kharaja minhul iman kana alaihi kazulata fa izan qata'a raja'a ilaihil iman. Rawahul Abu Dawud. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang laki-laki berzina, maka keimanan yang ada pada dirinya keluar seperti perginya awan. Jika telah selesai, maka keimanan tersebut kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Sudah, Bu? Ya, terima kasih kepada Ananda Wedi yang sudah membacakan hadis tentang larangan berbuat zina. Sekarang kita lihat lagi tentang apa kandungan yang terdapat dalam ayat dan hadis tadi itu. Sekarang Ibu ingin kepada Ananda Sri Hartati untuk membacakan kandungan dari ayat dan hadis yang sudah dibacakan sama teman-temannya tadi. Baik Ibu, isi kandungan ayat dan hadis terdapat dalam surat An-Nur ayat 2. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sangat tegas dalam menghukum seseorang yang berbuat zina. Yang kedua, menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan 100 cambukan dan diasingkan. Pelaku zina muhsan dirajam. Yang ketiga, menurut Buya Hamka, hukuman bagi pelaku zina harus dilakukan. Dan yang keempat, dalam pelaksanaan hukuman zina disaksikan oleh minimal 4 orang. Hadis riwayat Abu Daud, perbuatan zina dapat menghilangkan keimanan dari diri seseorang yang beriman. Hal ini karena zina termasuk perbuatan dosa besar. Ya, terima kasih Ananda Sri Hartati. Dari kandungan ayat dan hadis tadi, salah satunya itu adalah bahwa bagi yang melakukan zina itu dihukum ya. Kalau yang ghairu muhsan itu dicambuk sampai 100 kali. Kalau yang muhsan itu dirajam sampai mati. Dirajam itu artinya apa? Digalikan lubang, dimasukkan setengah sampai dadanya, terus nanti dilempar sampai mati. Nah, itu seperti itu yang dirajam. Jadi seperti itu hukuman bagi pezina yang dilihatkan di dunia. Nah, itu baru di dunia, apalagi nanti di akhirat. Nah, jadi dari hukuman yang dilihatkan dari ayat tadi, itu sangat jelas sekali bahwa melakukan zina itu dosanya yang sangat besar sekali. Nah, makanya hendaknya ya Ananda semua, marilah sama-sama kita meninggalkan perbuatan zina ini. Nah, selanjutnya ya dari hadis ya juga menegaskan bahwa yang melakukan zina itu adalah orang-orang yang hilang keimanannya. Nah, jadi kalau orang yang beriman kan tidak mungkin dia melakukan zina. Nah, itu yang melakukan itu adalah orang yang tidak punya iman. Nah, mudah-mudahan kita selalu dijaga keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kita selesai sholat ya, nah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya
dijaga selalu keimanan kita ini, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi perbuatan zina ini kan termasuk perbuatan yang keji. Nah, jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Anda semua mengerti ya? Ya, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pengertian dari zina dan juga ada ciri-ciri dari perbuatan zina tersebut. Nah, sekarang Ibu minta ya kepada Ananda Chandra untuk membacakan pengertian dari zina dan juga ciri-ciri perbuatan zina tersebut. Baik, Bu. Pertama pengertian, zina itu sendiri itunya hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah. Kemudian zina, ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Zina muhsan itu itunya zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Maka hukuman yang ditetapkan oleh agama itunya dirajam dengan mengubur pezina setengah badannya dan dilempar dengan batu hingga dia meninggal. Adapun zina ghairu muhsan itunya zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah, masih pejaka atau gadis, maka hukuman yang ditetapkan itunya dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama 1 tahun penuh. Ya, terima kasih Ananda Chandra. Ya, Bu. Ya. Yang lainnya udah paham ya, apa itu pengertian dari zina, ya. Nah, dan juga kategori zina itu ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan ya. Nah, zina muhsan itu adalah tadi yang sudah disampaikan bahwa zina yang pelakunya itu yang sudah menikah, ya. Nah, tapi kalau zina ghairu muhsan yang masih gadis, yang belum pernah menikah, nah itu beda hukumannya. Kalau yang sudah menikah hukumannya itu dirajam sampai mati. Tapi kalau yang belum menikah, ya apa saja dicambuk, ya. Nah, selanjutnya, ya kita lihat lagi dari akibat perbuatan zina tersebut. Jadi akibatnya dari perbuatan zina ini banyak sekali ya. Ini juga Ibu minta tolong ini membacakan dari akibat perbuatan zina ini kepada Ananda Yuneti. Ada Ananda Yuneti? Lagi minta izin keluar, Bu, tadi, Bu. Dia buang lagi air. minta izin. Nah, ya boleh. Nah, boleh digantikan saja sama Ananda Nofri. Boleh, Bu. Terima kasih, Bu. Larangan perbuatan zina akibat dari perbuatan tersebut yang pertama akan dilaknat oleh Allah dan Rasul sebelum dia bertobat dan menjalankan hukuman. Kemudian menghancurkan masa depan anak. Kemudian merajut keturunan yang sah apabila melahirkan anak, merusak keturunan yang sah apabila melahirkan seorang anak. Bila dilakukan lebih dari satu laki-laki, akan mengaburkan nasabnya atau keturunannya. Mendorong perbuatan dosa lainnya. Kedua, menimbulkan berbagai penyakit kelamin. Selanjutnya terjerat hukuman rajam hingga mati atau dicambuk 100 kali dan diasingkan. Menanggung hukuman sosial dari masyarakat. Nasab keturunannya ini terakhir dari hasil zina tidak jelas sehingga anak tidak mendapat warisan. Itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ananda Nofri. Dari yang sudah dibacakan sama Ananda Nofri tadi, kita ambil salah satunya bahwa akibat dari perbuatan zina ini kita itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah laknat Allah ini yang datang, apapun yang kita lakukan itu tidak ada hikmahnya ya. Istilahnya hidup kita ini sengsara. Merana. Nah, kayak pohon ya, tumbuh lai tapi tidak mau segar. Rontok semua daunnya. Nah, seperti itu kita kalau sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi juga kita ambil akibat dari perbuatan zina ini itu mendorong perbuatan dosa lainnya. Ya. Nah, jadi kalau sudah berbuat zina itu banyak nanti menyusul dosa-dosa yang lain. Nah, sudah berbuat zina itu dosa,
Jadi kalau malu, kalau sudah hamil ya, nanti digugurkan, nah, dosa lagi. Terus membunuh, itu dosa lagi. Jadi bertubi-tubi dosanya. Nah, makanya dari itu, Ananda semua, marilah kita menjauhi dari perbuatan zina ini. Karena dosanya sangat besar sekali. Ya. Nah, itu kita tanggung ya dari perbuatan zina ini bukan cuma di dunia saja, nanti di akhirat juga akan kita tanggung. Nah, itulah salah satu akibat dari perbuatan zina ini. Oke, dulu Ketua. Selanjutnya kita lihat lagi bagaimana cara menjauhi perbuatan zina. Ya. Nah, tadi akibat dari perbuatan zina. Sekarang kita lihat lagi bagaimana cara menjauhi perbuatan zina. Nah, sekarang Ibu minta tolong lagi sama Gus Nelly ya untuk membacakan cara menjauhi perbuatan zina ini. Ya, Bu. Cara menjauhi perbuatan zina yang pertama yaitu segera menikah jika telah mampu. Yang kedua, menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. Yang ketiga, jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina. Yang keempat, memilih teman bergaul yang baik akhlaknya. Yang kelima, membaca buku-buku keislaman, khususnya tentang bahaya zina. Yang ketujuh, membaca Al-Quran dan hadis tentang mudarat zina. Dan mendengarkan nasihat ulama dan biasakan berpuasa sunnah. Itu, Bu. Ya, terima kasih Ananda Gus Nelly. Dari yang dibacakan sama teman tadi, bahwa cara menjauhi perbuatan zina itu salah satunya adalah kita harus memilih teman bergaul. Ya, jadi kita jangan sembarang bergaul ya. Coba lihat ya temannya. Karena teman itu menentukan juga ya. Kalau teman kita baik, sama seperti orang jual parfum ya. Kalau kita berada di samping orang jual parfum, kita akan wangi. Tapi kalau kita berada dekat orang yang jual ikan, nah tentunya kita bau amis, ya kan? Nah, jadi harus pandai-pandai kita memilih teman. Nah, terus untuk menghindarinya juga, yang utama ini adalah kita banyak baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran dan hadis, jadi kita tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang dilarang dalam Al-Quran. Nah, jadi kita harus mengenalinya, bahwa perbuatan zina itu ada di dalam Al-Quran dalilnya. Nah, itu salah satu ya, cara untuk menjauhi perbuatan zina. Selanjutnya, ya, Ibu akan membagikan kelompok kepada Ananda semua. Nanti bisa dikerjakan di rumah ya. Ibu bagi kelompok, 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang pertama itu Agus Maneli, Ananda Yuneti, terus Ananda Zulfayeti. Terus kelompok kedua, Ananda Wedi, Ananda Nov, sama Ananda Yusrianto. Ya. Terus kelompok ketiga, Ananda Chandra, Ananda Sri Hartati, dan juga Ananda Eka Saputri. Nah, nanti ya dikerjakan di rumah nanti tugasnya. Coba Ananda analisa nanti tentang pengertian zina, terus akibatnya, terus cara menjauhi perbuatan zina. Itu untuk kelompok 3, cara menjauhi perbuatan zina. Kelompok 2, akibat dari perbuatan zina. Kalau kelompok 1, ke pengertian dari zina. Nah, terus nanti juga ayat yang menjadi dalil dari perbuatan zina sama hadisnya nanti tolong dihafal ya Nanda di rumah ya, supaya nanti kalau ada yang bertanya kalau perbuatan zina itu adalah dosa besar, kita tahu dalilnya, jadi kita tinggal sampaikan ya. Mungkin cuman itu yang bisa Ibu sampaikan materi untuk hari ini. Mudah-mudahan Ananda bisa paham dan bisa terhindar dari perbuatan zina tersebut.
Dan Ibu akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu tutup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi